Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wargi Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh untuk bekal kelak insyaallah di yaumul qiyamah. Wargi Jabar yang dirahmati Allah, maka ada dua syarat agar ibadah kita menjadi amal saleh yang Allah terima. Dan hal itu harus kita jalankan dengan benar. Jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia. Kalau kata orang Sunda, hanas capek gawe, teka pake. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan, warga Jabar semua, bagaimana syarat agar ibadah kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat, syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah. Mari kita luruskan, warga Jabar semua, ibadah kita terutama di bulan suci ini betul-betul niat kita lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali untuk ibadah mukhlishina lahuddin, semata menjalankan perintah agama. Jadi warga Jabar semua, syarat yang pertama adalah mari kita luruskan ibadah kita betul-betul hanya untuk Allah semata. Dalam ayat lain Allah berfirman mengingatkan kita, firman Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadah nusuk, ibadah haji, ibadah harta, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Demikian warga Jabar yang dirahmati Allah, syarat yang pertama betul-betul ibadah kita lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena dunia, jangan karena makhluk, karena pujian, jangan karena harta, kedudukan, nauzubillah, tidak. Tapi apa yang kita lakukan betul-betul lillahi rabbil alamin. Warga Jabar semua yang dirahmati Allah, sangat bahaya apabila kita beribadah tidak karena Allah, tidak ikhlas, riya. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, kata Nabi, salasatun awwalu man yulqa finnar. Ada 3 golongan, kata Nabi SAW, yang nanti pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasul? Nabi menjawab, ini dalam makna hadis, 1 kata Nabi al-ulama, golongan ulama, ajengan, kiai, ustadz, syekh. Yang kedua kata Nabi al-qurra, tukang ngaji, tukang tilawah, tukang baca Quran. Dan yang ketiga al-munfikina fi sabilillah, orang-orang yang infak di jalan Allah. Para sahabat bertanya, warga Jabar semua, pada Rasulullah, mereka bertanya, heran, ya Rasulullah, kenapa mereka binasa? Kenapa mereka celaka? Bukankah ulama punya kedudukan yang baik di hadapan Allah? Kemudian tukang ngaji, ahli Quran, kemudian mereka tukang infak. Tapi kenapa mereka binasa dan celaka? Maka Rasulullah menjelaskan. Kata Nabi, sebab yang pertama ulama. Liyuqala bi annahu alimun bainan nas faqad qila. Niat jadi ulama, ingin populer, ingin masyhur, ingin terkenal di hadapan publik manusia kalau dia ulama dan dia pun masyhur. Jadi niatnya ingin terkenal, populer, ingin masyhur. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian tukang ngaji. Kata Nabi, liyuqala bi annahu qari'un bainan nas faqad qila. Niat dia jadi qari, ahli kajian, ahli tilawah, ingin dikatakan dia ahli Quran dan dia pun populer. Dan sama yang ketiga, ingin dikatakan dia orang yang dermawan. Warga Jabar yang dirahmati Allah, ada benang merah yang menyamakan kenapa mereka hancur? Jawabnya sama, yaitu riya. Ibadah mereka tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh sebab itu mari kita luruskan niat kita betul-betul lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul Alamin. Syarat yang kedua, warga Jabar yang dirahmati Allah, apakah cukup syarat ibadah itu hanya karena Allah? Jawabnya tidak. Sebab syarat yang kedua harus terpenuhi, apa itu?
al-muwafaqatu bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan petunjuk dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Seikhlas apapun niat seseorang, setulus apapun niat seseorang dalam beribadah, jika amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ditolak. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tanpa petunjuk dan contoh dariku, maka amal itu ditolak. Jadi jemaah sekalian, wargi Jabar yang dirahmati Allah, syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu ibadah kita nyunnah, sesuai dengan arahan, bimbingan, petunjuk, contoh, qudwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, maka min amri dinikum fa ilayya. Jika itu urusan agama kalian, serahkan kepadaku, kata Nabi. Wa maka min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Tapi jika itu urusan dunia kalian, kalian lebih tahu dan kalian lebih mengetahui, lebih ngerti. Jadi dunia bangga, tapi ibadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dua syarat yang akan menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sehebat apapun niat, tidak nyunnah, ditolak. Atau senyunnah apapun ibadah seseorang, jika tidak ikhlas, maka amal itu juga menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, wargi Jabar semua, ibadah saum kita, mari kita luruskan niat karena Allah. Ibadah, semua ibadah di bulan Ramadan, saum, qiyamul Ramadan, kemudian tilawah Al-Quran, zakat, infak, sedekah, i'tikaf, dan lain-lain, karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibadah kita diterima Allah menjadi amal soleh, dan semoga Allah mengampuni segala hilaf dan dosa kita, terutama di bulan suci Ramadan, dan semoga kita digolongkan ke golongan orang-orang yang soleh. Demikian wargi Jabar semua, semoga bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.